Jadi sebelum kita mulai, sambil menunggu persiapan live streaming, Kak Erlan mau bagi-bagi hadiah, siapa yang mau? Masya Allah, ya. Kak Erlan mengajak adik-adik murojaah hafalan Quran dulu ya, siap? Biar hari kita makin berkah, biar kajian kita makin semangat, kita tenangkan hati kita dengan murojaah hafalan Quran. Surat Al-Fatihah sudah hafal semua? Coba ya, kita ngaji bareng ya. Wahid, Islam, Falah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap dimulai? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semangat? Sudah mandi belum? Yang benar. Serius. Coba ditanya. Yang paling semangat angkat tangannya dapat hadiah. Mau? Siapa yang pagi ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya pakai sabun cuci? Sabun cuci. Nanti kayak baju piring gelang mekop sendok dong. Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Siapa yang mandi ini sudah mandi? Siapa yang mandinya pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya sama sapi? Memang sapinya masuk kamar mandi. Waktu buka pintu, kaget dong. Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya pakai air oli? Siapa yang mandinya pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya di kamar mati? Di kamar mati. Tahu kamar mati ya? Kamar mati itu sebuah ruangan di rumah sakit yang isinya jenazah mayat. Ada takutnya sama mayat?
Takutnya sama merah. Kalian dengerin aku mau jawab. Orang kami itu anak soleh-solehan, nggak takut sama mayat. Mayatnya nggak hidup, nggak gerak, udah mati. Jadi takutnya sama mayat. Takut nggak kalau ke kuburan? Takutnya kalau ke rumah sakit? Enggak. Mayat-mayat udah mati. Kemudian kita ini bisa berdoa minta perlindungan kepada Allah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Allah bisa jaga dan lindungi kita semua. Jadi nggak perlu takut sama mayat. Takutnya sama mayat? Coba kalian pura-pura jadi mayat. Kok ketawa? Nggak takut? Coba yang rahmat. Kok ketawa sih? Nggak takut ya sama mayat? Kayaknya kalian harus lebih serius nih jadi mayatnya. Coba nih, perhatikan. Nah, jangan. Berarti nggak takut sama mayat? Lomba berarti. Begitulah adik-adik, kalau kita jadi anak soleh-solehah, kita pasti akan dijaga dan dilindungi oleh Allah. Lomba berarti. Kalau kalian bilang angin, tarik nafas. Kalau kalian bilang hujan, dihembuskan. Bisa? Ya kita coba. Yang paling antusias dapat hadiah. Angin. Wah, sebentar. Ini tarik nafasnya dalam banget nih. Dapat hadiah. Wah. Hujan. Lagi. Angin. Ini sampai jam berapa Pak kita sih? Kelas dulu sekarang mungkin jam 11 ya. Betul. Hujan. Kenapa? Jangan lama-lama tarik nafasnya. Nanti aku bisa. Ya jangan lagi ya. Angin. Hujan. Lagi. Angin. Hujan. Aduh. Keluarkan anginnya lewat mulut, jangan malah lagi. Itu namanya buang angin. Nggak dulu berarti. Kita mau bagi-bagi hadiah lagi. Siapa yang mau hadiah ini? Siapa yang mau hadiah ini? Siapa yang mau hadiah ini? Yang mau hadiah lomba dulu berarti. Hadirin dirahmati oleh Allah. Hari ini kita mau belajar bersama. Kita akan kajian anak. Judulnya adab dalam berteman. Apa kalian? 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 Kok nanya melulu? Adab dalam berteman. Aku tahu, aku ingat. Coba apa sebut? Adab. Katanya ingat. Lihat barang-barang begitu suara kalian. Adab dalam berteman. Adab dalam berteman. Kita akan cerita tentang adab dalam berteman. Kalian. Iya, kenapa? Kalian, aku mau tanya. Iya, mau tanya apa? Kalian. Iya. Iya. Kalian aku mau tanya. Adab itu apa sih kalian? Ini kata yang mungkin sering kita dengar, tapi mungkin belum banyak di antara kita yang tahu apa arti dari kata adab. Nah, dicatat ya, yang bawa alat tulis dan buku catatan. Yang antusias kajian semulus mencatat, tidak main-main sendiri nanti dapat hadiah loh. Lihat nih, Masya Allah nih semangat mencatat dan mendengarkan nih, dapat hadiah. Ayo, serius mendengarkan kajian nih, nanti bisa dapat hadiah. Ayo, dicatat.
Perhatikan jawaban, lihat jawaban dulu semua. Adab itu artinya, kata Ibnu Hajar, isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Mengerjakan sesuatu yang terpuji. Apa? Mengerjakan sesuatu yang terpuji. Mengerjakan sesuatu yang terpuji. Qaulan wa fi'lan, berupa ucapan atau perbuatan. Berupa ucapan atau perbuatan. Jadi kata Ibnu Hajar, adab itu artinya istilahnya marhumadu qaulan wa fi'lan, mengerjakan sesuatu yang terpuji berupa perkataan atau ucapan dan perbuatan. Paham adik-adik? Paham? Jadi kalau kita perhatikan adab dalam kegiatan-kegiatan kita, maka kegiatan itu akan menjadi baik dan terpuji. Mau makan, ada adab-adabnya. Makan pakai tangan tak, baca dulu. Mau masuk kamar mandi, ada adab. Maksudnya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kalau pakai kaki dong masuknya, masa pakai tangan? Kalau pakai tangan koprol dong. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan atau kaki kiri? Ternyata ke kamar mandi ada adab-adabnya, ada aturannya. Kalau kita perhatian dan kerjakan adab-adab ini, menjadi baik dan terpuji kegiatan tersebut. Paham? Mau makan, adabnya diatur dalam Islam. Mau ke kamar mandi, adabnya diatur dalam Islam. Berteman, berkawan, dan bersahabat juga diatur adab-adabnya di dalam Islam. Nah, supaya bertemannya kita jadi pertemanan yang baik dan terpuji, ada adab-adab yang harus kita perhatikan dalam berteman yang akan kita pelajari sebentar lagi. Siapa dulu? Oke, sudah bisa belum pengertian adab? Sudah? Coba siapa yang sudah selesai mencatat? Kamu udah selesai mencatat? Sini coba maju ke depan, saya lihat satu orang sini. Wah, siapa nih namanya nih? Namanya siapa? Alfian. Adab artinya mengerjakan sesuatu yang terpuji berupa ucapan atau perbuatan. Betul, Masya Allah. Siapa lagi yang mencatat? Oke, siapa lagi yang hadiah? Lomba dulu berarti. Kita yel-yel dulu ya. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun. Pakai gerakan yuk, dan pakai gerakannya paling semangat dapat hadiah. Siap? Wahidun. Ya, kayaknya akhir yang lebih semangat ini. Isnani, salasatun, arba'atun. Sekarang kita ganti yel-yelnya. Kalau Pak Erwan bilang penciptaku, tangannya nunjuk ke atas sambil bilang Allah. Gitu ya. Yang kita coba ya, penciptaku, nabiku. Kalau nabi itu gini gerakannya. Nabi Muhammad orangnya kuat dan hebat. Nabiku, agamaku. Kalau Islam gini, bisa? Bisa? Ya, yang paling semangat dapat hadiah. Siap? Penciptaku, nabiku, agamaku. Sebentar, ini semangat nih. Yang belakang-belakang tangannya tidak akan sungkan berikan hadiah untuk yang paling semangat. Dulu lagi, penciptaku. Tangannya menuju ke mana? Karena Allah ada di mana?
Allah dan Rasulullah, penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Sebentar, ini terlalu semangat nih. Masa bilang musuhku setan tapi nunjuknya ke KR. Kayaknya kan belum ajarin gerakannya, tapi kenapa kok udah terlanjur semangat bilang setan? Emangnya kayaknya setan? Bilang. Penciptaku, nabiku, agamaku. Kalau kalian bilang musuhku, jawabnya setan, tapi jangan nunjuk ke depan ya. Dengan serius, sepakat, bener. Nanti kalian nangis bener. Malah ketawa. Bilang, jangan nunjuk ya. Bener. Kan kita teman, masa kalian bilang setan? Kalian kan teman kalian, bukan musuh kalian. Bilang ya, penciptaku. Sebentar, kok jadi tambah semangat ya? Kalian curiga nih. Nabiku, agamaku, musuhku. Adik-adik, kalian teman kalian, masa kalian bilang saya enak aja. Gini, kita ubah. Biar diganti. Kalau dibilang musuhku, saya jawab gerakannya jangan muncul ke depan tapi gini. Musuhku, saya. Gitu ya, yang kita coba ya. Penciptaku. Tangannya muncul ke mana? Nabiku, agamaku, musuhku. Lama dulu berarti. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, kita dalam berteman harus memperhatikan adab-adab. Adab yang penting dalam berteman adalah berkata yang baik. Apa adik-adik? Berkata yang baik. Boleh nggak temannya dibilang setan? Nggak boleh berkata-kata yang buruk, ngata-ngatain temennya setan. Apa lagi? Ngatain temennya dengan nama-nama hewan. Apa ya? Ngatain temennya dengan nama-nama hewan boleh nggak? Nggak boleh. Ngatain temennya bilang dengan sebutan monyet boleh nggak? Boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh, adik-adik. Paham? Jangan, itu tidak sopan, itu tidak baik. Lomba duduk rapi. Baik, adik-adik kita hafalin ayatnya ya. Wa qulu linnasi husna. Adik-adik, ternyata berkata yang baik kepada teman itu Allah loh yang perintahkan. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Adik-adik, saya mau tanya, lebih semangat anak-anak yang ikhwan atau lebih semangat anak-anak yang akhwat? Katanya anak ikhwan lebih hebat daripada akhwat, betul? Tapi katanya yang akhwat lebih rajin daripada ikhwan, betul? Tapi katanya yang ikhwan jauh lebih semangat daripada akhwat, betul? Tapi katanya yang akhwat lebih tertib daripada ikhwan, betul? Jadi siapa yang lebih istimewa? Anak-anak ikhwan atau akhwat? Akhwat atau ikhwan?
Baik, kita tentukan siapa yang lebih istimewa, siapa yang lebih semangat, siapa yang lebih hebat antara Ikhwan dengan Akhwat lewat lomba duduk yang rapi. Kita akan tentukan siapa yang menang, Ikhwan atau Akhwat, laki-laki atau perempuan, siapa di antara anak-anak ini yang pantas untuk menang. Wah, ternyata tenang-tenang semua. Berarti ini sama-sama hebat, sama-sama istimewa. Kalau gitu kita beralih ke lomba yang kedua, lomba menghafal ayat Quran. Kita tentukan siapa yang hebat, Ikhwan atau Akhwat. Siap? Baik, kita lomba menghafal ayat. Kak akan kasih skor penilaian. Yang paling tinggi dia yang paling menang. Siap? Kak akan minta yang Ikhwan dulu. Nanti Kak akan kasih skor penilaian ya. Hafalin ayatnya. Wa qulu lillahi husna. Nilainya 89. Alhamdulillah. Yang apa coba sekarang? Wa qulu lillahi husna. Nilainya 93. Gak usah tepuk tangan, ucapkan alhamdulillah. Yang itu tadi skornya berapa? 89. Yang aku skornya berapa? 93. Berarti menang siapa? Berarti lomba menghafal ayat dimenangkan oleh Akhwat. Jadi skornya sementara 1-0. Sekarang lomba menghafal terjemahan artinya. KM kasih skor penilaian lagi. Siap? Yang Ikhwan masih bisa mengejar ketertinggalan, jangan sampai mau kalah dengan Akhwat. Oke, yang Akhwat itu suara KM kasih skor penilaian. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Akhwat dapat skor 96. Alhamdulillah. Yang Ikhwan jangan kalah. Siap Ikhwan? Akhwat barusan dapat skor 9. Ikhwan dapat berapa nih? Oke, kita buktikan. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Yang Ikhwan dapat skor 9. Berdepannya Ikhwan dapat skor dalam lomba menghafal terjemahan ayat. Skor Ikhwan adalah 99. Alhamdulillah. Berarti lomba menghafal terjemahan Akhwat skornya berapa tadi Akhwat? 9. Ikhwan berapa? 9. Berarti menang siapa? Ikhwan. Berarti skornya sekarang imbang. Akhwat 1, Ikhwan 1. Jadi lebih hebat mana? Ikhwan atau Akhwat? Akhwat atau Ikhwan? Baik, kita tentukan siapa yang bisa lomba duduk paling rapi dan tenang. Wah, hari ini dirahmati oleh Allah.
kita mesti ingat dan hafal ayat ini. Ayat yang ada di surat Al-Baqarah, wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Adik-adik, kalau Allah sudah perintahkan sesuatu, itu namanya ibadah. Kalau kita bisa ibadah, nanti Allah sayang sama kita. Mau nggak disayang sama Allah? Mau nggak masuk surga? Kita itu masuk surga bukan karena Allah ibadah kita, tapi kita masuk surga karena rahmat kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari Allah. Jadi kalau bisa disayang Allah, ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Jadi mau nggak disayang Allah? Kalau mau disayang Allah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Allah suruh kita untuk berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik. Ingat ayatnya. Gimana bunyinya tadi? Ya Masya Allah, udah hafal. Jadi apa yang kita hafal hari ini, kita amalkan dan jadikan itu sebagai pengingat kalau kita lagi mau berniat yang tidak baik. Adik-adik pernah nggak sih kepingin ngebully teman? Pernah nggak? Pengen ngata-ngatain teman? Tadinya pengen ngomong gendut, tapi ditahan berhenti gara-gara ingat ayatnya. Paham? Lagi pengen ngatain teman. Wah, dia nih kayaknya seru. Kalau aku kata-katain nama bapaknya. Lagi pengen ngomongin nama bapaknya. Bapaknya namanya Pak. Waqulu linnasi husna. Lagi pengen menghina teman. Bapaknya waqulu linnasi husna. Jadi adik-adik, apa yang dihafal jadikan itu sebagai pengingat supaya kita berhenti kalau pengen berbuat jahat, pengen menyakiti hati teman, ngata-ngatain teman. Nggak boleh seperti itu. Paham adik-adik? Paham adik-adik? Iya, jadi adab berteman yang pertama adalah berkata-kata yang baik. Yang baik. Boleh nggak ngata-ngatain teman? Boleh nggak menghina dan menjelek-jelekkan teman? Nggak boleh. Boleh nggak ngata-ngatain sama orang tua teman? Nggak boleh. Paham? Baik. Lomba duduk lagi. Amin. Hujan. Amin. Hujan. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Adab yang kedua di dalam berteman yang harus kita perhatikan adalah tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh apa? Nggak boleh zalim sama teman. Nggak boleh buat teman kita jadi sakit dan sedih. Kamu kenapa? Iya, ngomong dulu kenapa? Iya, kenapa? Iya, bilang dulu kenapa? Apa? Sep apa? Siapa? Temennya jadi sedih, sepatu temennya disembunyiin, dia usir, dia zalim. Boleh nggak kayak gini adik-adik? Wah, aku pengen bawa temanku jadi nangis. Sepatunya
pengen aku lempar ke atas benteng. Lihat nih. Ya. Udah nyangkut belum? 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 Nyangkutnya malah kena KR lagi. Adik-adik, boleh nggak ngisi teman seperti itu? Masa sepatunya teman diusirin. Coba deh, kalian bayangkan kalau kalian diperlakukan seperti itu. Senang nggak diusirin teman? Nggak senang, maka perlakukanlah teman kalian seperti kalian ingin diperlakukan. Paham adik-adik? Makanya ada yang kedua, nggak boleh zolim, nggak boleh usil, suka ngeprank, tahu ngeprank nggak? Suka ngusilin dan ngisengin teman, ini bukan adab yang baik adik-adik ya. Maka harus menyayangi teman, harus baik sama teman. Paham adik-adik? Lomba duduk rapi. Misalnya nih, temennya lagi naik sepeda. Sepedanya dimusuhin, malah didorong. Langsung temennya jatuh. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Adik-adik, sepeda bahasa Arabnya apa? Darajat. Kita ngapal mau produk kendaraan, mau nggak? Kring darajat. Ring darajat. Nariyah motor. Dreng sayarat. Tutup keretaran, pom-pom sakinate, kapal usus tairate, pesawat. Ini yang disuka nih. Tololet, hafirate. Bisa? Ya, yang paling semua dapat hadiah. Ya? Oke. Kring darajat. Dapat hadiah. Diulang. Kring darajat. Teriak-teriak. Karena aku capek dengarnya. Anda bisa lagi di masjid, nggak perlu sampai. Santai aja, yang penting antusias, tetap cairan dulu dapat hadiah. Siap? Kring darajat. Nyeng darajatnya riak mo brang sayaratnya tutup kitare pom-pom sakinate usus tairate Tololet hafirate. Lomba duduk rapi. Jangan deh, kalau temennya lagi naik sepeda, jangan diusilin, jangan diganggu, nanti bisa kecelakaan. Kalau naik sepeda tiba-tiba jatuh, bisa luka ya? Bisa luka berbahaya. Kenapa? Adik-adik, kalau temennya luka, jatuh dari sepeda, apa yang kamu lakukan? Diketawain atau ditolongin? Soalnya banyak loh. Kalian perhatikan ada anak-anak ketika temennya jatuh malah diketawain. Ini benar atau salah?
jangan diketawain, tapi ditolongin, dibantu. Misalnya nih, sini, kamu maju ke depan. Nah, sini, misalnya ada teman kita, siapa namanya? Aga lagi naik sepeda, pura-pura naik sepeda enggak? Gimana naik sepeda enggak? Iya. Naik sepeda tiba-tiba jatuh. Wah. Terus kita ketawain atau kita bantuin? Ada, sini bangun kan? Kamu nggak apa-apa kan? Ya ini kamu dapat hadiah. Alhamdulillah kamu nggak apa-apa. Silakan kembali ke tempat. Siapa lagi yang mau jatuh dari sepeda? Jangan sakit deh. Kok mau jatuh dari sepeda? Langkah duduk lagi. Kering darajatnya, darajatnya Maria. Breng saya akan tutup kekanan tanpa satu naten khusus kehiratan telolet hati-hati. Masya Allah. Lomba dulu berarti adik-adik adab berteman pertama yang sudah Kak Era sampaikan adalah yang pertama berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik. Yang kedua, tidak boleh ganggu teman. Sini maju ke depan. Kamu semangat sini. Wah, kalau semangat Kak Era suka nih. Masya Allah. Adab yang kedua, tidak boleh mengganggu teman. Yang ketiga, kalau teman musibah ditolongin. Nah, yang ketiga ini dicatat yang ketiga. Suka menolong teman. Dicatat ada pertemuan ketiga. Yang ketiga adalah suka menolong teman. Suka menolong teman ini adab berteman yang ketiga. Kalau misalnya teman kita berangkat ke sekolah, lupa bawa bekal. Kamu kenapa? Aku bekalnya ketinggalan. Kalau bekalnya ketinggalan, apa yang kita lakukan? Kita ganti, kita kasih. Sini maju ke depan. Ya, misalnya kamu yang baju merah lagi berangkat ke sekolah, namanya siapa? Zaki berangkat ke sekolah lupa bawa bekal. Nah, Pak Erlang lupa nih. Zaki sedih, kalau sedih gimana tadi? Kok menjiwai sekali? Zaki sedih lupa bawa bekal. Pak Erlang kasih, Pak Erlang tolongin Zaki, Pak Erlang berbagi. Ini Zaki sebenarnya ada doanya loh kalau dikasih hadiah sama teman. Dikasih pertolongan, apa doanya? Jaga semula khairan. Nah, misalnya kalau orang kasih hadiah jaga ini ganti, kamu kan nggak bawa bekal. Khairan ganti ya, ini buat ganti. Gimana doanya tadi? Jaga semula khairan. Ini ganti. Ingat gimana doanya? Jaga semula khairan. Ini ganti. Ingat. Siapa saja yang ngasih kebaikan pada kita, ucapin doa ini. Gimana doanya? Jaza semula khairan. Ayah kita tidak ngasih uang jajan, ngasih mainan, doain. Gimana doanya? Jaza semula khairan. Ibu kita niatin makanan, niatin pakaian, ucapin doa. Gimana doanya? Jaza semula khairan. Teman kita tidak mau main bareng kita ini juga kebaikan ya. Doain gimana doain? Jaza semula khairan. Ingat ya. Kenapa sih kau ketawa? Memang ada yang isi? Ya? Oh, hadiahnya. Oh iya. Ingat gimana doanya?
jazakumullah khairan. Misalnya satu nih, kira-kira kasih hadiah kata Allah. Terima kasih. Saya mengucapkan doa jazakumullah khairan. Silakan kembali ke tempat tadi. Hadiahnya lupa juga tadi. Ingat gimana doanya? Jazakumullah khairan. Juga tadi. Paham hari-hari? Ulang lagi. Siapa yang mau hadiah lagi? Kamu mau hadiah? Sini maju ke depan. Yang juga maju ke depan. Sini. Masya Allah ini. Ya sini. Ya. Oke sini. Dua-duanya maju ke depan. Sini yang merah sini. Ayo nanya satu-satu. Namanya siapa? Salsa udah sekolah belum? Salsa tadi apa yang diingat dari materi kajian KR1? Ada berteman yang Salsa ingat apa? Kalau kita sama teman harus ngapain? Menolong. Ini dengan hadiah. Masya Allah. Ini yang ini siapa namanya? Salma. Salma mau hadiah dari kawan? Mau? Ada mikrofon? Wah, ini kenalan dulu. Siapa namanya? Salma. Salma udah sekolah belum? Sekolahnya kelas berapa? 1 SMP apa SMA? Oh SD. Salma mau hadiah dari kawan? Mau dikasih soal yang mudah atau yang susah? Yang mudah. Yang mudah atau yang susah? Soalnya mudah buat Salma namanya ya. Soalnya adalah Salma, apa strategi Indonesia untuk menghadapi korupsi yang semakin menderita, di mana kita dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang konstruktif dalam perspektif yang sangat menguntungkan bagi rakyat Indonesia yang begitu majemuk dan heterogen. Bagaimana latar belakang pendidikannya, politiknya, sosial, dan juga budayanya. Apa jawabannya? Itu saya mudah nggak susah? Sama mau masuk surga nggak? Mau, udah itu soalnya dari tadi ya. Saya mau lagi. Lambang duduk rapi. Kita main games mau nggak? Yang bisa ikuti games ini dengan baik dapat hadiah. Siap? Oke. Nama gamesnya KR1 berkata. Ikuti ya. KR1 berkata, pegang otak. KR1 berkata, pegang telinga. KR1 berkata, pegang dada. KR1 berkata, pegang kepala. Sekarang lebih cepat bisa? KR1 berkata pegang hidung, KR1 berkata pegang mulut, KR1 berkata pegang kuping, KR1 berkata diturunkan, KR1 berkata angkat kedua tangan, bau ketek nggak? KR1 berkata diturunkan, KR1 berkata senyum semua, KR1 berkata ucapan istighfar, astagfirullahaladzim. KR1 berkata duduk dan tenang, KR1 berkata pegang hidung, KR1 berkata pegang jenggot. Emang punya? Nanti kalau udah dulu kalau lihat juga jenggotnya dipelihara ya. KR1 berkata duduk tenang. KR1 berkata yang pakai sorban laki-laki maju ke depan. Wah ini kayak orang Arab di sini. Yang pakai sorban, pakai imamah, masya Allah. Cadai, masya Allah. Ya sini dua-duanya, yang dipanggil satu yang maju dua, nggak apa-apa dah. Masya Allah. Ini diantara contoh yang baik dari belajar adabnya itu berpakaian yang sopan, berpakaian yang bagus. Ini adab yang baik, Masya Allah. Min aina anta? Kaifa? Macam mana apa? Macam mana apa?
Kira-kira dia, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kawan berkata, duduk yang tenang. Kawan berkata, ikuti suara KRL. Hari ini aku belajar ada dalam berteman. Yang pertama, berkata yang baik. Yang kedua, tidak boleh mengganggu teman. Yang ketiga, suka menolong teman. Aku ingin menjadi teman yang baik. Aku akan memperhatikan adab-adab dalam berteman. Yes, see, oke, mantap, baik, cukup, selesai. Adik-adik, ikutinya udah. Kalian ngomong dulu. Lele. Sebentar. Jangan selesai. Kalian lanjut. Kita dulu. Kalian ngomong. Ikutinya udah. Aduh. Oh, udah. Nangis nih. Malah diikutin. Ya udah, ikutin ya. Aku akan berkata yang baik kepada teman. Allah berfirman, wa qulu husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Masya Allah, Subhanallah, la ilaha illallah. Baik dari emang gak capek? Udah dong, selesai. Wajib. Oke. Masih mau ikuti? Gimana ya? Aha, ikuti ya. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara KRL. Yang masih mengikuti nggak dapat hadiah, dimulai dari sekarang. Ya udah nggak ngikutin. Siapa yang ngikutin lagi? Baik lagi, lama lagi. Masih banyak hadiahnya, siapa yang mau? Insya Allah nanti moderator yang akan memberikan hadiahnya untuk adik-adik semua. Sekarang adik-adik sekalian duduk yang rapi yang tenang. Inilah dia adik-adik kajian yang bisa kalian sampaikan. Hari ini kita belajar adab-adab dalam berteman. Kita harus berkata yang baik. Kita harus berusaha tidak mengganggu teman dan juga suka menolong teman. Adik-adik sekalian Allah, inilah yang bisa kalian sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.